Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan membuat video pembelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kata-kata untuk membangkitkan semangat diri saya dan teman-teman semuanya. Jika kalian mengalami kegagalan, itu bukanlah sebuah akhir. Percayalah, di balik kegagalan tersebut terdapat keberhasilan yang menunggu kalian. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurita Hairunisa, saya dari kelas bahasa K2 nomor absen 7. Di video kali ini saya akan membahas indikator nomor 14, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas dan memotong sumbu X. Sebelum masuk ke penjelasan contoh soal, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang konsep awal fungsi kuadrat, yang terdiri dari pengertian, bentuk umum, dan contoh fungsi kuadrat. Pengertian fungsi kuadrat yaitu suatu fungsi yang memiliki variabel paling tinggi berpangkat 2. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan abc anggota bilangan real dan a bukan sama dengan 0. Fx ini dapat diganti menjadi y, gx, hx, dan sebagainya. Lalu selanjutnya contoh fungsi kuadrat. Yang pertama ada fx sama dengan x kuadrat minus 4x minus 5, ini a-nya 1, b-nya min 4, c-nya min 5. Lalu yang kedua y sama dengan min 5x kuadrat plus 40x. Ini a-nya min 5, b-nya 40, c-nya 0. Lalu yang ketiga ada y sama dengan 2x kuadrat tambah 4. Ini a-nya 2, b-nya 0, c-nya 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dapat dilihat melalui dua hal. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai A, lalu yang kedua berdasarkan nilai diskriminan. Berdasarkan nilai A, grafik fungsi kuadrat dapat dilihat melalui dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu apabila A lebih dari 0, maka grafik parabola akan terbuka ke atas. Lalu dalam kondisi ini, grafik fungsi kuadrat akan memiliki nilai ekstrim minimum yang dinotasikan dengan y min atau titik balik minimum. Lalu kondisi yang kedua, apabila A kurang dari 0, maka grafik parabola akan terbuka ke bawah. Lalu dalam kondisi ini, grafik fungsi kuadrat akan memiliki nilai ekstrim maksimum yang dinotasikan dengan y max atau titik balik maksimum. Lalu yang kedua berdasarkan nilai diskriminan, yang rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berdasarkan nilai diskriminan, grafik fungsi kuadrat dibedakan menjadi 3 kondisi. Kondisi yang pertama, apabila D lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda, seperti ini. Lalu kondisi yang kedua, apabila D sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat akan menyinggung sumbu X di sebuah titik seperti ini. Lalu kondisi yang ketiga, apabila D kurang dari 0, maka grafik tidak akan memotong ataupun menyinggung sumbu X.
fungsi kuadrat diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Ini dapat diperoleh apabila Y sama dengan 0 atau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Lalu yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Ini dapat diperoleh apabila X sama dengan 0. Lalu yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Rumus sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Lalu selanjutnya langkah keempat, menentukan titik puncak rumusnya yaitu Y sama dengan min B per 4A. Dari nilai sumbu simetri dan titik puncak, kita dapat menentukan koordinat titik baliknya, yaitu X per YP. Sumbu simetrinya sebagai XP dan titik puncaknya sebagai YP. Lalu selanjutnya, apabila langkah 1 sampai langkah 4 kita belum bisa menggambar grafik secara sempurna, langkah kelima yaitu menentukan titik bantu. Cara menentukan titik bantu yaitu kita ambil sembarang nilai X anggota bilangan real, lalu mensubstitusikan nilai X tersebut ke persamaan fungsi kuadratnya. Lalu yang keenam, gabungkanlah titik-titik tersebut menjadi sebuah grafik. Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Sebelum masuk ke langkah pertama, kita cari dulu nilai ABC dan nilai diskriminannya. Fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan min 5. Lalu dari sini kita tahu bahwa grafik akan terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0. Setelah itu kita cari nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC. D-nya min 4 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya min 5. Min 4 kuadrat itu 16. Lalu min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 5 jadi plus 20. Bahkan nilai D-nya 36. Karena D sama dengan 36 atau D yang lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Karena nilai D-nya lebih dari 0, maka kita harus melakukan langkah pertamanya. Tetapi ketika D-nya kurang dari 0 atau nilai diskriminannya kurang dari 0, maka kita bisa melewatkan langkah pertama dan langsung masuk ke langkah kedua. Langkah pertama yaitu menentukan sumbu X. Menentukan sumbu X diperoleh apabila Y 0. Maka fx-nya kita ganti Y dulu, X kuadrat min 4 min 5, Y-nya 0, X kuadrat X min 5. Lalu dipindah ruas,
kita faktorkan. Ini kita mencari bilangan yang apabila ditambah hasilnya min 4 dan apabila dikali hasilnya min 5. Bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah 1 dan min 5. Jadi kita masukkan di sini x plus 1 x min 5 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Ini x sama dengan min 1, ini x sama dengan plus 5. Koordinatnya seperti ini. Min 1 min 1,0 dan 5,0. Lalu langkah kedua. Langkah 2 yaitu menentukan sumbu Y. Sumbu Y diperoleh apabila X 0, maka kita mensubstitusikan Y-nya menjadi 0. Maka Y sama dengan min 5. Koordinatnya yaitu 0, min 5. Setelah itu kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Min B-nya itu min 4, 2, A-nya 1. Maka sama dengan 4 per 2 atau sama aja dengan 2. Lalu langkah keempat, yaitu menentukan titik baliknya. Rumusnya Y sama dengan min B per 4A. B-nya tadi kita sudah dapat 36, jadi min 36, 4, A-nya itu 1. Min 36 bagi 4 sama dengan min 9. Dari kedua titik ini kita dapat menentukan koordinat titik baliknya atau XP dan YP-nya. XP-nya adalah 2 dan YP-nya adalah min 9. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadratnya dan menentukan apakah kita perlu titik bantu ataupun tidak. Tadi kita sudah memperoleh titik-titik koordinat berikut ini, yaitu x1-nya min 1,0, x2-nya 5,0, y-nya 0,5, lalu koordinat titik baliknya 2, min 9. Selanjutnya kita gambar dulu diagram kartesiusnya. Lalu kita masukkan titik-titik koordinat yang ada di sini ke dalam diagram kartesiusnya. Titik koordinat yang pertama min 1,0 ada di sini, lalu titik koordinat kedua 5,0 ada di sini, lalu titik koordinat ketiga 0,5 di sini, dan yang terakhir titik koordinat titik baliknya ada di sini. Selanjutnya kita menarik garis agar gambar ini menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat.
inilah grafik yang terbentuk dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Dapat kita lihat bahwa grafik fungsi kuadrat ini sudah terbentuk sempurna dan tidak memerlukan titik bantu. Kesan pembelajaran selama ini yaitu saya dapat lebih mudah memahami dan mengerti materi yang diajarkan karena Bu Rohila mengajar dengan jelas dan dengan konsep yang mudah dimengerti. Banyak sekali manfaat yang saya peroleh dari proyek ini. Di antaranya yaitu saya menjadi lebih paham tentang pengertian, bentuk umum, dan contoh fungsi kuadrat. Selain itu, saya juga lebih memahami tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Proyek ini juga membantu saya untuk meningkatkan kreativitas saya, serta membantu saya untuk mengeksplor lebih tentang teknologi yang berguna pada zaman ini. Sekian video pembelajaran matematika dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.